saya kelas A, jurusan Sosiologi, semester 7. Hari ini saya kembali membuatkan sebuah parodi dari mata kuliah kajian dan seminar masalah-masalah sosial. Dalam hal ini, saya mengangkat salah satu judul, yaitu mengenali diri sendiri sebelum kita mengenali orang lain, baik itu dalam dunia nyata ataupun realita yang nyata, kesiapan kita setiap hari ataupun dalam media sosial. Dalam ini saya menjelaskan bahwa banyak orang ataupun termasuk diri saya sendiri awalnya tidak mengenal tentang siapa saya sebenarnya. Akan tetapi ketika kita menggali lagi atau bisa memahami bahwa kita selalu mencari tahu tentang orang, namun diri kita sendiri tidak bisa menggali tentang siapa kita sebenarnya. Dari topik hari ini, sesuai dengan judul dari bukunya, itu menjelajahi diri, bahwa bagaimana mengajak kita ataupun menghantar kita bahwa sebelum kita keluar dari diri kita sendiri, tentunya kita pahami dulu siapa kita sebenarnya. Sebagai anak sosial, tentunya tidak omong banyak tentang orang luar dulu, tetapi bagaimana kita memahami apa karakteristik dari diri kita sendiri. Ketika kita bisa memahami diri kita sendiri, tentunya kita bisa memahami situasi yang ada di luar kita. Percaya atau tidak percaya bahwa apalagi kita hadir bukan ada di antara satu orang saja, namun tentunya berdiri di antara masyarakat, hidup bersama masyarakat antara satu dengan yang lain. Kita membangun komunikasi baik secara formal ataupun non formal, baik tatap muka ataupun tidak. Akan tetapi hal ini akan mengajari kita bahwa ketika kita keluar dari pengenalan diri kita, kita sudah terbiasa. Oh, sifatnya seperti ini, dan kita harus menyesuaikan gaya kita dengan mereka. Jangan memaksa kehendak. Namun dalam hal ini, bagaimana saya memperkenalkan diri saya walaupun secara umum, baik itu sifat, hobi, saya kuliah di mana, apa yang menjadi prinsip hidup saya, bahwa diri sendirilah yang mengenal tentang kemauan diri sendiri. Diri sendirilah yang bisa menceritakan tentang siapa kita. Walaupun banyak orang-orang luar yang mengetahui sebagian besar tentang diri kita, akan tetapi sebelum mereka mengenali tentang diri kita yang tidak dan bukan tentang kita, itu hanya asumsi dari mereka. Lebih baik kita memperkenalkan diri kita tentang siapa kita, baik itu dari perilaku kita, baik itu dari cara omong kita. Akan tetapi itu adalah bentuk sosialisasi tentang diri kita untuk orang lain. Maka dari itu sangat menarik sekali terkait dengan judul hari ini, bahwa mengenali diri sendiri. Saya adalah Elfrida Juliana Juna. Sekarang saya sudah remaja, tepatnya hari ini saya sudah menginjak usia 20 tahun. Prinsip hidup saya tidak pernah berubah. Satu, tetap percaya diri. Percaya diri dalam hal apa? Tetap melawan ketakutan dan keraguan yang saya miliki. Saya punya bakat, satunya betul di olahraga, tapi satunya saya juga bakat menulis. Memang saya memiliki 2 hobi. Satu lagi, saya juga anak organisasi. Saya banyak teman, cepat akrab dengan orang. Walaupun saya tidak belajar seluas teman-teman yang lain, namun saya percaya diri untuk bisa melibatkan saya dalam ranah belajar organisasi, baik itu di kampus maupun di luar. Dan juga tepatnya saya selalu melibatkan diri saya terhadap Tuhan. Menjadi diri sendiri yang untuk percaya diri sangatlah sulit. Namun untuk lebih lanjut, saya akan menampilkan white paper tentang hidup saya dengan gambaran singkat. Namun inti dan manfaat dari hal ini adalah yaitu
kenali diri sendiri sebelum orang lain memberi asumsi atau mengenali diri kita yang tentunya punya asumsi baik itu negatif maupun positif. Mungkin itu saja sekedar gambaran umum tentang diri saya atau terkait dengan topik hari ini. Saya kembalikan, mari kita saksikan video terkait dengan wallpaper hidup saya. Terima kasih. Hai. Iya, itu aku Afla Yuliana. Aku mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, prodi Sosiologi. Iya, ini teman-temanku, mereka baik kok, bahkan mereka juga anak sosial sekali, asik mereka. Ini orang-orang besar yang aku kenal di Kupang, di kegiatanku. Dan ini juga aku orangnya bebas, hobiku olahraga. Iya. Ini teman laki-laki kok, tapi di rumah organisasi. Ini kaum hawanya, asik berteman dengan mereka. Ini di tempat KKN ku kemarin. Aku juga orangnya cepat akrab dengan orang, bahkan saling berkunjung dari kos ke kos. Mereka adalah teman-temanku. Iya, tapi jujur, mereka itu beda fakultas dengan aku, FKIP dan FST. Aku senang sekali berteman dengan mereka. Sadar diri sih, aku juga anak sosial. Tentunya aku cepat akrab dengan mereka. Oh ya, satu hal lagi, mereka tuh betul-betul asik banget, asik sekali, bukan main-main asiknya. Biasa aja. Saya beritahu kamu lagi cerita apa nih. Iya, itulah diriku, banyak bicara, tapi banyak yang menyukai aku. Menyukai dalam bukan hal yang lain ya, menyukai maksudnya tuh ingin sekali berteman dengan saya. Aku bangga dengan hal itu. Aku sini tentunya mengenal diriku, karakteristikku seperti apa. Iya, itu aku. Iya. Aku lagi asik cerita tuh. Itulah diriku. Dimanapun aku bertemu dengan teman, aku selalu banyak cerita. Mungkin hobi juga ya, tapi aku cepat akrab dengan Nona. Jujur saja, aku baru berteman dengannya belum sampai 1 bulan lebih sih, tapi serasa saudari sendiri begitu. Dia paling mengerti. Dia tuh peka sekali dengan suasana hatinya orang. Kadang-kala sih, jujur, aku orangnya satu hal, kalau saya percaya dan orang pasti percaya. Satu kali orang membuat saya sakit hati atau menghilang tanpa kabar, saya rada cuek untuk mencari tahu apa masalahnya. Iya, itulah. Oh ya, dia namanya Amelia. Cantik toh. Terima kasih. Itulah video simple atau sederhananya gambaran tentang kronologis hidup saya, tentang siapa saya sebenarnya. Masih banyak foto-foto yang belum sempat saya kasih gambarkan terkait dengan saya belajar di organisasi. Tapi apalah daya, ketika kita hanya mengenali dari bentuk video tersebut, tidaklah menjadi satu alasan untuk kita bisa mengenali siapa kita sebenarnya. Saran dari saya ataupun yang menjadi kesimpulan dari hal ini, yang pertama, kesimpulan bahwa orang mengenal kita bukan hanya dari perilaku kita tetapi dari nama. Ketika kita memberikan atau mengenali diri kita siapa kita sebenarnya, tentu kita juga bisa menunjukkan perilaku dan sifat kita terhadap
orang lain atau di depan orang lain. Berangkat dari komunikasi sederhana, orang sudah memberikan nilai terhadap kita. Oh, dia punya sifat seperti ini. Percaya diri terhadap diri sendiri adalah suatu kemampuan yang paling besar. Ketika kita untuk melangkah lebih jauh dan kita masih memiliki keraguan, percaya saja pasti kita akan punya kendala terbesar dalam hidup untuk melangkah selangkah lebih jauh lagi. Mengapa saya bisa hari ini untuk bisa berangkat dan bisa masuk di Universitas Nusa Cendana di perguruan tinggi? Dulunya memang tidak ada niat untuk melanjutkan perkuliahan atau studi di PT ini. Akan tetapi, berangkat dari keraguan itu saya mencoba untuk mengikuti jalur SNPTN. Dari situ saya sudah bisa bahwa di sini saya percaya diri untuk melawan keraguan yang saya miliki, ketakutan yang saya miliki untuk mencoba. Soal gagal dan sukses itu soal kedua bagi hidup saya. Namun dalam hal ini berbicara tentang mengenal diri sendiri adalah seperti apa yang mengatakan bahwa who am I? Siapa saya sebenarnya? Siapa saya? Berangkat dari pertanyaan itu, hari ini saya mengangkat judul itu tentang saya sebenarnya. Saya anak sosial, saya belajar sosial, saya belajar di masyarakat, bagaimana saya hidup, dan bagaimana saya berinteraksi di antara mereka, membangun relasi baik. Dan sampai sekarang, saya punya banyak teman, saya bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Maksudnya dalam hal ini, teman-teman di sini, baik itu secara online maupun offline. Realnya, saya tidak pernah berkesulitan untuk punya teman. Itu tadi satu hal itu. Belajar sosial itu mendukung saya untuk lebih meningkatkan potensi saya untuk mencari teman lagi dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Terima kasih untuk judul hari ini. Sarannya, sebelum kita lebih jauh untuk mengenali orang lain, untuk memberikan asumsi terhadap orang lain, untuk bisa menebak siapa dia, kenali diri sendiri dulu tentang siapa kita. Jadilah diri sendiri yang jati untuk bisa memapankan tentang siapa kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.